Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 32. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 32. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu, aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri, serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Bapak Ibu Saudara, kesaksian Paulus tentang pertobatan serta panggilannya di hadapan Agripa diresponi oleh Festus dengan mengatakan, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Cemoohan Festus tersebut tidak menggoyahkan iman Paulus dalam menyatakan kebenaran kepada banyak orang. Bahkan dengan sangat lantang dan berani, setelah dicemooh, Paulus malah mengajak Raja Agripa untuk percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi pusat pemberitaan para nabi. Mendengar ajakan Paulus, Raja Agripa kemudian mengatakan, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku untuk menjadi orang percaya." Yang sebenarnya merupakan bentuk penolakan kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Namun, Paulus kembali menyatakan keteguhan imannya dengan menyatakan kerinduannya untuk berdoa bagi semua orang yang mendengar Injil agar dapat percaya pada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, keberanian Paulus di dalam memberitakan Injil dan kebenarannya kepada semua orang dapat menjadi teladan bagi kita untuk juga berani menyatakan iman kita kepada dunia. Sebab iman di dalam Kristus bukan hanya diberikan kepada kita untuk kita simpan bagi diri kita sendiri saja, tetapi juga harus dinyatakan kepada sesama. Iman dapat dinyatakan melalui berbagai cara, misalnya saja kesaksian hidup yang berfokus pada karya Kristus di kayu salib, perbuatan baik kepada sesama, serta hidup yang kudus di hadapan Allah dan sesama. Sehingga keselamatan yang kita terima dapat juga menjadi milik semua orang yang menerimanya. Oleh sebab itu, mari nyatakan iman kita kepada sesama dengan penuh keberanian. Meskipun mungkin ada cemooh, ada fitnah, bahkan mungkin deraan fisik yang akan kita terima. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, bisa saja kita bertemu dengan orang seperti Festus yang mencemooh pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Bahkan mungkin mengata-ngatai kita sebagai orang gila sebab iman kita kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana respon kita jika kita bertemu dengan orang seperti itu? Apakah kemudian kita menjadi malu sehingga menyembunyikan identitas diri kita sebagai pengikut Kristus dan tidak menyaksikan iman kita kepada sesama?
Atau kita tetap berani memberitakan Injil keselamatan meskipun banyak tantangan yang menghadap? Mari, mintalah kekuatan kepada Allah yang akan memampukan diri kita untuk menyaksikan iman kita melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami punya Allah yang senantiasa melimpahkan kekuatan, yang senantiasa melimpahkan keberanian kepada kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mari di balik semua kelemahan-kelemahan kami, bantu kami untuk kami tetap bisa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Untuk kami juga bisa menceritakan kisah tentang Engkau kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Sehingga Injil, sehingga keselamatan yang kami miliki, kami bisa bagikan itu juga buat orang-orang di sekitar kami. Dan hari ini tolong kami Tuhan, di dalam kami bisa menjaga sikap kami. Tolong kami di dalam kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kami rindu semua aktivitas kami hari ini, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.